Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Hasanah dari kelas E2 Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yakni tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan mengambil tema partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemilu 2024 telah semarak dan gencar dikumandangkan di seluruh Nusantara. 3 paslon sudah dikampanyekan. Salah satunya adalah paslon nomor urut 2 yang mengalami kontroversial, yakni tentang keputusan MK atau Majelis Konstitusi tentang batas usia dari capres maupun cawapres, yang semula batas usia 40 tahun minimal untuk mendaftar sebagai capres atau cawapres sekarang ditambah dengan tidak harus dengan usia 40 tahun tetapi harus memiliki pengalaman setidaknya 2 tahun menjabat sebagai kepala daerah. Oke, untuk membahas masalah dari kasus yang kontroversial tentang keputusan Mahkamah Konstitusi ini, kita akan mewawancarai 2 narasumber kita. Selamat pagi, Berani. Pagi. Menurut saya untuk keputusan MK kemarin pengubahan usia, kalau memang, tapi itu sebenarnya bukan pengubahan ya, hanya ditambahin saja kan. Ya. Tetap 40 tahun untuk minimalnya, kemudian maksimalnya juga masih tetap, tapi kan hanya ditambah, ada penambahan terhadap keputusan itu, yakni menambahkan bahwa kalau bisa ada pengalaman entah itu menjadi pemimpin negara atau pemimpin di daerah bisa maju seperti itu. Kalau menurut saya hanya pengalaman daerah aja, usia itu juga cukup penting karena matangnya seseorang itu juga bisa mematangkan pemikirannya, mematangkan kebijakannya, dan mematangkan segala apa yang ada di dalam pemerintahannya gitu. Jadi tidak hanya pengalaman menjadi pimpinan daerah aja. Saya seperti itu. Kalau untuk nilai-nilai Pancasilanya, ya selama keputusannya itu tidak melanggar Pancasila atau nilai Pancasila, yang apa-apa. Tapi kalau itu sudah menyeleweng atau menyalahi nilai-nilai Pancasila, saya kira keputusan itu harus diubah lagi atau dikembalikan lagi terhadap semula itu. Jadi kan ada kerancuan dalam kebijakan tersebut. Kalau yang tentang kontroversial tentang ini, politik dinastinya di dalam keputusan MK itu? Itu ya. Kalau menurut saya, ya itu kekurangannya ya. Harusnya tidak ada sangkut pautnya. Kalau untuk masalah ini, masalah negara, masalah kebijakan negara, harusnya ada netralitas di sana. Tidak ada hubungan antara yang memberi keputusan dan yang diberi keputusan. Harusnya seperti itu. Kalau mau adil di mana-mana itu pasti ada yang mediatornya itu orang lah, seperti itu. Jadi kalau menurut Berani ini sebaiknya yang cawapres dilegalkan ini sebenarnya tidak maju dulu gitu ya, karena usianya mungkin belum Cawapres. Iya, cawapresnya. Ya, baik cawapres atau cawapresnya sebenarnya karena usia itu juga menentukan, karena tadi semakin matang seseorang itu semakin pengalaman, semakin bijak dalam hal mengambil keputusan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi. Oke, kalau mengenai pengubahan syarat usia cawapres dan capres ini, sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya ya. Ya. Kalau menurut aku dampak positifnya itu sebagai generasi muda kita ini tuh, kenapa ya? Kan cawapres pasangan nomor 2 tuh. Ya itu. Itu kan usianya muda ya. Katanya usianya muda, enggak Masih katanya. di bawah 40 tahun. Iya, masih di bawah usia 40 tahun kan kayak lebih usianya tuh sama halnya kayak kita. Dia tuh bisa mengerti generasi muda ini, khususnya tuh kayak apa ya, dalam hal penyaluran aspirasi, penyaluran apa ya, pokoknya tentang keluhannya anak muda itu pasti didengerin, nggak mungkin nggak. Ya kalau enggak ya biasanya pemerintah tuh hati gitu ya. Iya. Nah, terus
Kalau dampak positif lainnya tuh jelas itu tadi sih salah satunya. Oke, jadi kan ini dampak positifnya ya. Iya. Lalu apa sih dampak negatif menurut Mbak Dinda? Kalau dampak negatifnya itu kita pikirin ke depannya tuh presiden dan wakil ini memimpin itu nggak hanya secara nasional, ya kan, tapi juga pasti memimpin di dunia kancah internasional. Jadi kalau Itu misalnya terlibat gitu ya? iya Maksudnya? pasti, Oh, ya. nggak mungkin cuma secara nasional doang, Kak nggak akan maju nih nanti. Nah, terus kalau misalnya saat ini nih, capres sama cawapres ini diubah atau ditambah dengan putusan baru, yakni hanya memiliki apa ya, pengalaman dan mengesampingkan usia, Iya. ya karena itu kan usianya sangat berbeda jauh nih, makanya jadi permasalahan, ya kan. Nah, tapi sedangkan mereka ini juga terlibat dalam dunia internasional. Nah, ditakutkan nih Mbak, ke depannya capres dan cawapres ini tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan itu jelas dong, kalau memimpin suatu negara, apalagi Indonesia, juga harus membawa nama baik Indonesia lah. Ya tentu, apalagi presiden dan wakil presidennya. Oke, terima kasih Mbak Dinda atas Cukup nih, cukup aja waktunya. nih. Iya cukup, Oke. cukupin aja dulu. Mungkin ada waktu ataupun kesempatan lainnya kita bisa berbincang lagi lebih Oke, dalam tentang pastinya. khususnya masalah ini ya. Dengan senang hati. Oke, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.